Do you wanna know? Halo, Assalamualaikum, salam rahayu untuk seluruh Indonesia dan sekitarnya. Ketemu lagi dengan saya Wulan Tarot di acara. Sekarang tema saya tidak tidak membacakan zodiak. Sekarang tema saya pilih file, masalahnya janda alias genders ya. Di sini berarti di sini khususnya aku khususkan buat janda ya. Karena kalau yang single nggak mungkin, kalau yang couple juga nggak mungkin. Berarti di sini khususnya buat janda. Nggak tahu ini terinspirasi dari, perkenalkan, ada sosok di sini, sosok misterius saya yang bernama Eyang Kris. Eyang Kris ini juga dijudulinya sama Eyang Kris dan juga pewayangan kita ya. Nih, ini Eyang Kris dan ini dijulukin juga sama pewayangan Indonesia ya. Ini Eyang Cepot si muka merah teh ya. Ini kita dijulukinnya juga sama Eyang Cepot juga sama, katanya tentang janda dong nih gitu kan. Ya insya Allah juga gitu kan bisa membuka file bacaan masalah janda-janda gitu di sini gitu kan, yang lebih baik lah dan bermakna. Oke, pemirsa semuanya, di sini ada dua pilihan, ada dua kartu. Ini file pertama ya. Ini file pertama adalah minyak melati. Minyak melati si penarik asih ya. Buat janda mungkin bagus supaya laku lagi, laris lagi, anu lebih cucok gitunya salakina alias suaminya. Maaf ya bahasa Bandung suara karena saya orang Indonesia, Bandung Sunda asli. Ini file pertama si minyak melati ya. Dan ini file kedua minyak putri duyung. Oke. Hanya dua file ya yang saya bacakan karena takutnya kepanjangan juga. Oke. Kita meranjak ke file file pertama saya bacakan dan saya kocok. Tidak lupa dulu juga untuk berdoa, maaf balelo ya. Tidak lupa untuk berdoa buat file pertama. Mudah-mudahan berkah, barokah, dan bagus ceritanya. Amin. Oke, berdoa selesai buat file pertama. Sekarang kita kocok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama nih tentang janda ya. Maaf ya bagi para janda, bukan saya untuk gimana, tapi kita menceritakan sebuah ya. Mudah-mudahan ada peluang bagus buat yang membacakannya. Insya Allah setelah file ini berlangsung, konten ini berlangsung, saya akan membuka tentang duda juga. Nanti duda-dudanya pada sirik sama janda. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Si janda haluan. Oke. Wow. Oke, untuk si teteh, si neng, si ibu, janda muda, janda tua, ya janda berkelanjutan, ini semua tentang masalah janda. Mohon maaf bila cerita saya agak menyinggung atau gimana. Yang saya baca di sini ada sosok seorang janda yang berkecimpung dengan sebuah arti kesenangan. Jadi gini, di sini ada roda berputar, setelah permasalahan dia menjadi janda. Oke, kemarinnya dia mempunyai masalah terhadap pasangan hidupnya. Dan setelah menjadi janda, alhamdulillah kebuka arti dunianya. Ini ada roda berputar tentang kehidupan, masalah yang bertubi-tubi, yang menceritakan tentang kekesalan di masa lalunya dia, di masa dulunya dia, kehidupan yang bersama suaminya. Dan setelah pelepasan menjadi gelar janda, dia mempunyai kebahagiaan dari sebuah materi yang tidak diduga-duga, materi yang tadinya
dia tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, dan puji syukur dan alhamdulillah dia mendapatkan berkah dari Allah. Mungkin karena dia dulunya punya cerita sakit hati yang begitu pahit. Di sini dia mencintai sosok laki-lakinya, tuh kan, mencintai sosok kegagalan. Ini kayaknya kesalahannya dari lakinya deh. Dari lakinya ini nggak tahu apa ya, mungkin dia nggak berkomitmen aja dengan kekeluargaan. Hati yang kena, dia menyakitkan hati seorang istri, dan seorang istri dilepaskan dari suaminya. Dan alhamdulillah si teteh ini ya, si neng ini, nggak tahu siapa, pokoknya si janda ini membuka kebahagiaan setelah lepas dari susuk suaminya. Dan di sini ada kartu magician ya. Magician itu dalam arti di tarot itu adalah kartu keajaiban. Keajaiban adalah keajaiban dari mistis yang misalnya sulap lah, pesulap dari hitam menjadi putih gitu kan, pesulap kan canggih ya. Jadi si janda ini punya kreativitas, punya kecerdasan setelah dia menjadi janda, setelah dia mempunyai kesakitan, sakit hati yang begitu dalam. Dan dia sekarang menjadi tunggal, bahwa hidup saya nyaman sendiri, bahwa karir saya mesat sendiri, bahwa karir saya berkarya sendiri. Dan mungkin dari kehidupannya dia lebih nyaman sendiri, karena dia ini kayaknya dia jandanya jadi bos deh. Entah itu dia mempunyai toko, entah itu dia pokoknya mempunyai karir yang sangat berkembang lah, pokoknya bagus di sini. Jadi dia nggak harus bingung lagi dan nggak harus pusing lagi gitu kan, nggak harus seperti dulu kehidupannya dirumpun dengan kebingungan, dirumpun dengan masalah stres gitu terhadap dia nggak tahu suaminya dulu gitu kan. Dia ada suatu kebahagiaan yang sangat enjoy di sini. Ini jandanya gede miliknya, jandanya pokoknya bagus miliknya, pokoknya namanya mah janda kaya bro. Bagi para duda bagi para duda nih, janda-janda seperti ini nih hoki tapi nggak tahu di mana nih jandanya. Ini jandanya aku lihat mempunyai anak sekitar dua ini kehidupannya, dalam kehidupannya mempunyai buah hati dua, nggak tahu dua ini, pokoknya yang saya lihat dua aja. Dia berkaya sendiri, dia tidak memikirkan suatu pernikahan dulu untuk yang lebih dalamnya. Yang dia pikirkan sekarang adalah kehidupan enjoy untuk masa depan diri dia, anak-anak dia, dan keluarganya. Jadi dia menetap hidup untuk menjadi janda dulu. Tapi ini nggak ada keputusan untuk menjadi janda seumur hidup ya. Ya tapi kalau ada sosok perempuan yang udah berkarya seperti ini, misalnya gitu kan, tidak dibutuhkan lagi untuk buat apalah sosok seorang suami kalau menyakiti gitu kan. Tapi kita juga nggak boleh gitu juga ya, karena kehidupan itu berlanjut dan kita juga di dunia ini harus memanjangkan cerita juga. Tapi kalau ceritanya salah juga, ya buat apa kita nikah lagi, untuk mending aja kita sendiri gitu kan, hidup berkarya sendiri seperti ini ya. Tapi kan cerita kita nggak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Jadi buat file pertama, alus milik, gede milik pisan, dan bagus sekali buat saya 2 jempol buat file yang pertama, karena dia berkaryanya lebih cerdas, lebih cemerlang, dan berkesimpulan ini perempuan yang sangat baik hati dan murah hati sekali. Oke, terima kasih udah nonton file saya yang pertama. Mudah-mudahan berkah barokah dan menjadi inspirasi yang bagus untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin. Oke, saya tutup kartunya untuk di file pertama. Terima kasih dan assalamualaikum. Bye. Kembali lagi ke file nomor 2, yaitu si minyak air mata duyung. Ini file nomor 2 ya. Tadi file nomor yang pertama udah saya bacain. Oke, mudah-mudahan file nomor 2 juga berkah, yang dibacakannya mudah-mudahan positif, dan kalaupun itu negatif, hapunten, mohon maaf pisan. Bukan saya untuk bercerita jelek terhadap seseorang apa gimana. Oke,
Oke, kita nggak lupa berdoa buat file nomor 2. Oke, sudah selesai berdoanya buat file nomor 2. Sekarang kita kocokkan kartu buat file nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Mohon bantuannya, mohon dukungannya buat warga Indonesia seluruh semuanya. Mudah-mudahan barokah. Dan saya juga membacakannya lebih semangat, lebih barokah. Oke. Oke, wise. Aha. Kayaknya ini janda muda deh. Abang-abang janda ya, yang dibuka ini terus. Ada 2 pilihan, kamu si Neng nih, buat si Neng nih. Buat si Neng ada 2 pilihan nih. Cowok yang cucuk-cucuk lah, lumayan yang saya coba lihat kita kartu terakhir. Wih, Queen of Pentacles. Why? Si Neng, ini si Neng, si remaja cantik ya. Saya membacakan seorang janda yang masih muda. Masih di kira-kira diperkirakan usia 20 sampai 25. 25, 28 juga bisa lah termasuk. Sampai 30 juga bisa masuk. 28 lah, 25 pokoknya segituan. Di sini janda muda ini pahit tentang masalah problem percintaan karena materi. Karena sosok kerjaan dan materi. Kayaknya dulunya perubahan tentang kehidupan yang diceritakan di sini. Cewek ini, si janda ini kayaknya problemnya masalah faktor ekonomi. Karena mungkin si nengnya sibuk kerja dan si laki-lakinya juga kerja, jadi dia file si chemistry-nya tuh nggak nyambung, nggak dapet. Jadi sosok cewek ini ngambek-ngambek, sosok lakinya juga problemnya seperti itu, dingin, nggak tahu kenapa saya lihat. Di sini sebenarnya masalahnya nggak besar ya buat si neng ini, buat janda ini. Sebenarnya masalahnya nggak terlalu besar buat saya. Kalau saya tapi yang merasakan ya masing-masing kan. Sebenarnya nggak terlalu besar karena ini perubahan, karena permasalahan itu bisa jadi perubahan dalam rumah tangga, bumbu samara dalam rumah tangga. Sebenarnya hal kecil ini udah biasa dalam rumah tangga, semua mau bangsa kita apa pasti dalam rumah tangga itu ada konflik ya. Tapi kalau buat saya, buat si Neng ini kan saya lihat ini belum mempunyai anak ya. Maksudnya ini kalau punya anak, kayaknya belum punya anak ini nih. Kayaknya belum punya anak ini. Jadi sibuk-sibuk kerja, masih labil. Umur sih nggak labil kalau udah umur segitu ya, tapi kalau pola pikirnya nggak matang ya bisa disebut masih kanak-kanak gitu kan. Simbol kedewasaannya masih pada egois dua-duanya di sini. Padahal masalahnya nggak terlalu pahit. Tapi kalau nggak cerai juga sebenarnya ya, kalau di sini nggak konflik ada yang cerai juga, di sini ada kartu bagus juga buat sosok kalian. Suatu saat Tuhan Allah akan memberikan kamu sebuah anak yang berkesinambungan bagus untuk dalam rumah tangganya. Karena mungkin kalian nggak kuat dan nggak tahan di kartu yang tadi, gitu kan, sosok pada egois lah gitu kan, dan akhirnya terjadilah konflik perceraian. Kan. Sebenarnya ada kartu magic, ada kartu keajaiban suatu saat buat si ceweknya. Tapi ya saya nggak nyalain ceweknya ya, mungkin di sini yang egois juga ceweknya juga yang ngambek-ngambek nih, yang mungkin capek. Saya harus bekerja nih, seharusnya laki-laki yang harus kerja, kok saya yang capek juga, padahal si cowoknya juga kerja dan dia juga kerja. Mungkin nggak tahu nih si ceweknya tuntutan apa yang harus dia, mungkin pengen diem di rumah jadi ibu rumah tangga, tapi karena kondisi ekonomi tidak memungkinkan gitu, dan akhirnya terjadilah konflik.
klien. Tapi buat saya kalau masalah ibaratnya kalau ada yang cocok dengan file nomor 2, sebenarnya buat saya ini nggak harus cerai sih, karena nggak terlalu besar kalau buat saya ya. Jadi yang saya bacakan di sini di kartu ini, kalau dia udah menjadi janda sekarang, ada 2 cowok yang lagi ngejar dia juga, cowok baru. Ini Allahu alam ya, yang saya lihat nggak tahu cowok baru di sini. Ini cowok baru nih 1. Ini yang saya lihat juga bisa jadi kartu ini adalah pasangan hidup suaminya yang kemarin, pengen balikan lagi, pengen meresmikan lagi, pengen kembali untuk memulai bahagia lagi. Pencerahan bintang kehidupan. Tapi si Neng ininya, si janda ininya, si cewek ininya bingung. Karena dia ada cowok lagi, maksudnya udah ada pasangan hidup lagi, tapi maksudnya belum sampai ke terjang untuk serius sih. Cuman masih main-main, cuman masih lihat-lihat dulu gitu kan cowoknya gimana gitu. Si ini nih di kartu ininya masih bingung si ceweknya juga, karena suaminya juga masih berharap untuk dia balik lagi, untuk memulai kebahagiaan lagi. Tapi si teteh ininya, si neng ininya, si janda ininya juga cinta terhadap cowok yang sekarang ini. Tapi dia juga bingung antara pilih suaminya yang dulu apa cowok barunya yang sekarang, gitu kan. Tapi kalau menurut saya cowok yang sekarang juga untuk masa kini, masa depan hidup Anda insya Allah lumayan bagus, lumayan manusiawi dan cocok lah gitu, gak ada konflik masalah besar apa. Menurut saya bagus. Tapi menurut saya juga kalau Anda balik lagi dengan suami Anda yang pertama, yang udah clear, bagus juga menurut saya. Ya itu tadi yang saya bilang, misalnya Anda balik lagi nih sama suami yang pertama ya, sama suaminya lagi balik lagi ya, comeback lagi nih. Di sini ada kartu Magician, ada kartu Queen of Pentacles, itu kartu yang bagus ya. Kalau menurut saya balik lagi lebih bagus, lebih memanjangkan silaturahmi lagi, gitu kan. Tapi kalau si cewek ini milih si cowok ini yang baru juga, buat saya nggak masalah juga, karena bagus juga, dia orangnya baik juga. Oke, di sini nggak ada masalah berat buat saya, nggak ada masalah sampai misalnya tentang KDRT, tentang masalah yang sangat pahit sekalipun nggak ada. Di sini buat saya hanya sebuah cerita angin selewat untuk problem janda ini. Jadi mudah-mudahan Anda bisa memilih siapa yang Anda cocok, siapa yang Anda serap, itu hak Anda. Tapi kalau menurut saya suami Anda baik dan pilihan Anda juga baik. Gitu. Tapi harus dipilih salah satu ya, jangan dua-duanya, nanti poliandri. Oke, terima kasih saya sudah membacakan file nomor 2, kartu nomor 2. Mudah-mudahan berkah, barokah buat yang menonton channel saya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum buat semuanya, bye.